Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naura Aziza Hanun dari kelas 2 FB. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebangkitan nasional pada tahun 1908 dalam perjuangan kemerdekaan. Yang pertama adalah makna kebangkitan nasional. Sudah cukup lama sebenarnya Indonesia dijajah oleh kekuasaan bangsa asing, terutama adalah wilayah Nusantara, dikarenakan wilayah Nusantara subur, kaya akan rempah-rempah. Maka itu bangsa asing mengincar bangsa Indonesia untuk menjajahnya. Yang pertama adalah perlawanan rakyat di daerah terhadap penjajah. Perlawanan rakyat di daerah muncul karena untuk mempertahankan kedaulatan terhadap ancaman penjajah. Perlawanan rakyat terhadap penjajah muncul di antara abad ke-16 sampai ke-18. Dan negara pertama yang menjajah kita itu adalah Portugis dan FOC. Yang A, perlawanan rakyat Maluku pada tahun 1817. Tindakan sewenang-wenang dilakukan oleh FOC di Maluku kembali dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda setelah kekuasaan kembali pada tahun 1816. Yaitu adalah yang pertama adalah penduduk wajib kerja paksa. Lalu penyerahan wajib berupa rempah-rempah, antara lain adalah ikan asin, dendeng, ataupun makanan-makanan lain. Yang ketiga adalah banyak guru dan pegawai pemerintah dihentikan dan sekolah hanya dibuka di kota-kota besar saja. Yang keempat, jumlah pendeta dikurangi sehingga kegiatan menjalankan ibadah menjadi terhalang. Yang terakhir, secara khusus, yang menyebabkan kemarahan rakyat adalah penolakan Residen van den Broek terhadap tuntutan rakyat. Yang selanjutnya adalah yang B, yaitu Perang Padri pada tahun 1821 hingga 1837. Istilah padri berasal dari kata padre yang dalam bahasa Sumatera Barat berarti ulama. Antara lain adalah A, faktor penyebab Perang Padri, yaitu perselisihan antara kaum padri atau alim ulama dengan kaum adat atau orang adat. Yang kedua, jalannya Perang Padri pada tahun 1821 sampai dengan 1825. Lalu pada tahun 1825 hingga tahun 1830. Lalu yang C, yang terakhir, pada tahun 1831 sampai dengan 1837. Tadi yang B, Perang Padri. Sekarang yang C, Perang Diponegoro pada tahun 1825 dan sampai dengan 1837. Nama asli Pangeran Diponegoro adalah Raden Mas Oto Wiryo, putra Sultan Hamengkubuwono III. Secara umum, sebab-sebab perlawanan Diponegoro dan para pengikutnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adat kebiasaan keraton tidak dihiraukan para pembesar Belanda untuk Belanda duduk sejajar dengan Sultan. Yang kedua, masuknya pengaruh budaya Barat. Yang ketiga, para bangsawan merasa dirugikan karena pada tahun 1823 Belanda menghentikan sistem hak sewa tanah. Yang terakhir, banyaknya macam pajak yang membebani rakyat seperti pajak tanah, pajak rumah, dan pajak ternak. Yang D adalah Perang Aceh tahun 1837 sampai dengan 1904. Hingga akhirnya, pada abad ke-19, Aceh merupakan daerah yang berdaulat dan dihormati oleh dua imperialis di Indonesia dan sekitarnya, yaitu Inggris dan Belanda. Nah, faktor penyebab Perang Aceh adalah Belanda merasa
berhak atas daerah Sumatera Timur yang diperoleh dari Sultan Siak sebagai upah membantu Sultan dalam perang saudara. Sejak terusan Suez dibuka tahun 1869, perairan Aceh menjadi sangat penting sebagai jalur pelayaran dari Eropa ke Asia. Yang C keluarnya Traktat Sumatera tahun 1871. Yang terakhir adalah Perang Tapanuli pada tahun 1878 hingga 1907 di wilayah Tanapuli, Tapanuli. Terdapat beberapa kerajaan. Nah, yang pertama, Perang Tapanuli terjadi dikarenakan faktor-faktor berikut. Raja Sisinggamangaraja tidak senang daerah kekuasaannya dikuasai oleh Belanda. Yang kedua, untuk mewujudkan Pax Nederlandisa, Belanda berniat menguasai Tapanuli Utara. Pada tahun 1894, pasukan Belanda dikerahkan untuk merebut Bakara sebagai pusat kekuasaan Sisingmangaraja. Hingga pada akhirnya dalam pertempuran pada tanggal 17 Juni 1907, Sisingmangaraja gugur karena Lopian putrinya dan kedua orang putranya. Yang penjelasan yang selanjutnya adalah kebangkitan perjuangan bangsa Indonesia melalui organisasi dan kaum pelajar. Pada tahun 1906, Mas Ngabehi Wahidin Sudirosoehodo merintis kampanye himpunan dana pelajar atau studi fund di kalangan priai di Pulau Jawa. Upayanya ini bertujuan untuk meningkatkan martabat rakyat dan membantu para pelajar yang kekurangan dana. Dari kampanye tersebut, akhirnya pada tanggal 20 Mei tahun 1998 berdirilah organisasi yang bernama Budi Utomo yang diketuai oleh R.T. Tirtokusumo. Lalu selanjutnya adalah B. Arti penting kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Kalau dimaknai dari harifannya kata Budi itu dalam bahasa frasa, Budi Utomo bermakna sebagai perangai atau tabiat, sedangkan Utomo berarti baik atau luhur. Lalu yang C, perjuangan semakin yang C itu adalah peran tokoh kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Yang pertama adalah Dr. Wahidin Sudirosoehodo, Dr. Sutomo, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.